Luar Sananta. Menang kali ini Sandy. Masih Sandy menjolokkan back. If you're winning, everything is beautiful. The whole because the impact of Manchester United. Legenda timnas Belanda, Robin van Persie, memberikan pujiannya terhadap permainan gila timnas Indonesia kala menggulung timnas Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Padahal dalam laga tersebut, timnas Indonesia sudah menyimpan dan tidak memainkan banyak pemain inti. Ya, Robin van Persie memberikan pujian terhadap permainan timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini timnas Indonesia sudah menerapkan sepak bola modern. Dan mengejutkannya lagi, mantan pemain Arsenal tersebut juga mengatakan jika level Indonesia saat ini sudah level dunia dan sudah saatnya Indonesia bermain di Piala Dunia. Selain itu, Robin van Persie juga menyoroti pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang didominasi dari Belanda. Menurut dia, perpaduan pemain lokal dan naturalisasi sangatlah padu dan membuat timnas Indonesia menjadi semakin kuat. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Timnas Indonesia tampil sangat amat luar binasa ketika berhasil pesta gol kalah melawan Chinese Taipei atau Taiwan. Ya, bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya, tim Merah Putih berhasil menggilas segilas-gilasnya timnas Taiwan dengan skor super telak 6-0. Gol dari Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Reinders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, dan own goal dari Chow Ming Hsiu memastikan timnas Indonesia menang setengah lusin gol melawan Taiwan. Usai kekalahan tersebut, pelatih tim lawan, Che Ming Huang, akhirnya memberikan komentarnya. Che Ming Huang mengakui jika timnas Indonesia tampil lebih kuat dan terorganisasi dibanding timnya. Menurut dia, tekanan yang diterima tidak hanya berasal dari para pemain Indonesia, tetapi juga dari atmosfer supporter yang memenuhi stadion. Ia menilai pengalaman tersebut penting bagi Taiwan untuk meningkatkan kualitas permainan. Oleh karena itu, ia menilai peluang Indonesia untuk menembus Piala Dunia sangat terbuka karena skuad Garuda merupakan salah satu tim dengan level tinggi di Asia. Indonesia memberikan banyak tekanan. Mereka punya strategi yang sangat terorganisasi. Taiwan butuh kekuatan dan pengalaman seperti ini untuk bisa berkembang. Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Menurut saya, kemungkinan mereka ke Piala Dunia cukup besar, ucapnya. Ya, menanggapi komposisi pemain naturalisasi di skuad Indonesia, Che Ming Huang menyebut hal tersebut memberi kekuatan tambahan. Namun, ia juga menilai Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk mengembangkan pemain lokal. Itu membuat mereka lebih kuat. Tentu saja hal ini bagus untuk tim. Selain itu, mereka juga bisa meningkatkan kualitas pemain asli Indonesia, tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh pemain timnas Taiwan, Meng Cheng Tsai, yang merasakan perbedaan kualitas antara kedua tim. Ia menyebut Indonesia bermain cepat, terstruktur, dan memiliki pola serangan balik yang menyulitkan lawan. Selain itu, ia mengaku terkesan dengan atmosfer pertandingan di Stadion GBT Surabaya karena dukungan penuh supporter yang nantinya bisa menjadi contoh untuk perkembangan sepak bola di Taiwan. Sebagai pemain di lapangan, saya merasakan ada jarak kualitas. Sangat sulit menghadapi tim seperti Indonesia, tapi ini kesempatan bagi kami untuk belajar. Atmosfernya juga luar biasa. Banyak orang berteriak dan membuat suasana sangat emosional. Kalau di negara kami ada dukungan sebanyak itu, sepak bola pasti lebih maju, ujar Meng Cheng Tsai. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pemain mematuhi semua instruksi yang diberikan dan bermain sangat disiplin. Rizky Ridho dan kolega juga paham dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan di atas lapangan. Saya pikir rencana dan taktik kami dieksekusi dengan sangat baik oleh para pemain. Hasilnya bisa dilihat pada pertandingan ini. Saya sangat bangga dengan tim ini, kata Patrick Kluivert. Selain itu, Patrick Kluivert juga menjelaskan alasan skuad Garuda bermain dengan wajah baru pada laga uji coba kontra Taiwan semalam. Ya, dalam laga semalam, skuad Garuda bergeser dari skema pakem 3 bek di belakang dan bermain 4-2-3-1. Yaakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shane Patinama menjadi 4 di belakang.
Mark Klok dan Nathan Joe Aon jadi pivot di tengah, dengan Egy Maulana Fikri, Eliano Reinders, serta Beckham Putra menyokong penyerang pucuk Ramadan Sananta. Ini adalah gaya main yang memang saya inginkan. Saya ingin bermain seperti ini sejak lama. Pada 2 pemusatan latihan sebelumnya, sangat sulit untuk langsung mengubah sistem. Seperti yang Anda tahu, para pemain datang dari klub dan negara yang berbeda. Kami hanya punya 1 atau 2 hari untuk beradaptasi. Sulit menerapkan sistem ini, ujar dia. Pelatih asal Belanda itu kemudian mengutarakan bahwa perubahan ini telah lama ingin ia terapkan ke timnas dan sekarang dirinya tambah yakin setelah melihat Egy Maulana Fikri dan kolega bermain luas dengan strategi tersebut. Sekarang saya tahu para pemain bisa melakukannya. Ini sudah lama menjadi keinginan saya untuk menggunakan sistem ini. Saya pikir para pemain tampil sangat bagus dalam laga. Mereka terhubung lebih baik daripada dengan sistem sebelumnya. Tentu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Tapi ini baru permulaan. Kami akan bekerja untuk menyempurnakan sistem ini, serta untuk menjadikannya gaya bermain baru yang bisa diterapkan juga di tim-tim Indonesia lainnya, tutup Kluivert. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my... Namun meskipun timnas Indonesia berhasil menang besar atas Taiwan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak sepenuhnya puas. Erick Thohir menyebut uji coba sesungguhnya melawan Lebanon. Ya, Lebanon dianggap sebagai lawan tangguh untuk menguji kekuatan timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat zona Asia, di mana Lebanon saat ini berada di ranking ke-112 FIFA. Erick Thohir juga menambahkan pasukan yang dilatih oleh Patrick Kluivert itu masih ada yang harus diperbaiki lagi, terutama dalam penyelesaian akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Taiwan pada waktu yang sempit mau membantu Indonesia untuk uji coba. Sepak bola mempersatukan bangsa bisa dilihat 30.000 penonton. Tapi tes sebenarnya itu melawan Lebanon. Apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba karena ranking lebih bagus dari kita. Mainnya kita sudah sangat bagus, tapi masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Kalau kita lihat serangannya sudah tajam, tetapi finishing terkadang masih terburu-buru, ungkap Menteri BUMN tersebut. Terlepas dari kemenangan besar yang diraih Timnas Indonesia semalam, ternyata kemenangan dari Timnas Indonesia semalam juga menjadi sorotan dunia. Bukan karena berhasil menang besar, melainkan permainan dari Timnas Indonesia yang saat ini sudah menerapkan sepak bola modern. Ya, salah satu legenda Timnas Belanda, Robin van Persie, menjadi orang yang juga ikut mengomentari permainan Timnas Indonesia semalam. Dilansir dari media Belanda bernama Voetbal Primor, Robin van Persie terang-terangan memuji permainan luar biasa yang diperagakan Timnas Indonesia kala melawan Taiwan. Terlepas dari Taiwan yang bisa dibilang tim yang tidak terlalu kuat, namun dari segi permainan dari punggawa Timnas Indonesia berhasil membuat legenda Timnas Belanda akhirnya melontarkan pujiannya. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah menerapkan sepak bola modern. Van Persie juga tidak ragu mengatakan, jika level Indonesia sudah level dunia dan sudah saatnya Indonesia bermain di Piala Dunia. Saat ini, Indonesia sudah sangat berbeda. Mereka sekarang sudah menerapkan sepak bola modern. Apalagi Indonesia juga banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda dan pelatih mereka juga dari Belanda. Saya rasa itu membuat mereka menjadi semakin kuat. Saya pikir sekarang sudah saatnya mereka bermain di Piala Dunia, ucap Robin van Persie, sumber Voetbal Primor. Ya, dengan kemenangan kontra Taiwan tadi malam, hal itu membuat Indonesia mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA. Akan tetapi, meski berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor besar, namun timnas Indonesia hanya mendapat poin ranking FIFA yang sedikit. Hal itu dikarenakan perbedaan ranking FIFA yang cukup besar antara Indonesia dan Taiwan. Sebelum laga di Stadion GBT, Indonesia menduduki peringkat 118 ranking FIFA, sementara Taiwan ada di posisi 172. Dikutip dari Football Ranking, Timnas Indonesia hanya mendapat tambahan 3,25 poin ranking FIFA usai mengalahkan Taiwan. Artinya Indonesia hanya naik 1 posisi dalam ranking FIFA ke peringkat 117 dunia.
sedangkan Taiwan kehilangan 3,25 poin dan turun ke peringkat 173 ranking FIFA. Timnas Indonesia kini hanya berjarak 2 peringkat dari Vietnam yang turun 2 posisi karena tidak menjalani FIFA Matchday pada September ini. Sementara Timnas Malaysia naik 2 posisi ke peringkat 122 ranking FIFA usai mengalahkan Singapura 2-1. Timnas Indonesia berpeluang meningkatkan posisi di ranking FIFA saat melawan Lebanon nanti. Lebanon punya peringkat yang lebih bagus daripada Indonesia, yakni 112 ranking FIFA. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Mace Hilgers meminta maaf karena batal membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Ya, Erick Thohir selaku ketum PSSI mengutarakan bahwa bek Timnas Indonesia, Mace Hilgers, meminta maaf secara langsung karena tak bisa bergabung dengan skuad Garuda di ronde laga FIFA Matchday ini. Ya, Mace Hilgers akhirnya melewatkan duel Timnas Indonesia menghadapi Timnas Taiwan dan Timnas Lebanon. Pemain berdarah Manado itu tak ingin konsentrasinya dalam membela Timnas Indonesia terpecah dengan situasinya saat ini yang tengah terjepit mencari klub baru. Ia sebenarnya hampir mengamankan kepindahan ke klub Liga Prancis, Stade Brestois. Namun, transfer sang bek tangguh urung terjadi lantaran prosesnya tak sempat dilakukan sebelum jendela transfer di Prancis ditutup pada 1 September 2025. Erick Thohir pun mengaku bisa memaklumi alasan absennya defender FC Twente tersebut. Erick Thohir menjelaskan para pemain keturunan Indonesia yang telah bersedia menjalankan proses naturalisasi demi menjadi WNI telah melakukan pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, dia tak ingin mengorbankan karir pemain. Mace Hilgers kemarin telepon saya dan meminta maaf. Kembali lagi seperti yang saya bilang, kita harus menjaga juga para pemain secara personal, kesempatan mereka juga. Karena seperti yang saya selalu bilang, mereka bergabung ke tim nasional ini kan bagian dari pengorbanan. Tetapi jangan juga kita mengorbankan mereka, kata Erick. Direktur olahraga Twente, Jan Stroyer, mengutarakan beberapa pekan lalu bahwa Hilgers telah beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk hengkang dari klub dan ia memaklumi, mengingat sang pemain telah 14 tahun berada bersama klub tersebut. Erick Thohir pun memberikan kesempatan kepada Mace Hilgers untuk menyelesaikan proses transfernya. Meskipun demikian, dia tidak mengetahui kemana bek berusia 24 tahun itu akan berlabuh untuk musim 2025-2026. Ya, memang ada masalah dengan Mace terhadap proses transfernya. Kita berikan kesempatan dia transfer di Eropa masih ada sampai tanggal 6 September di beberapa negara, termasuk Turki dan lain-lain. Ya, kita harapkan dia bisa bermain atau diputuskan tetap bermain di klubnya. Saya tidak tahu. Saya bukan yang punya klub, jadi saya tidak bisa bicara. Lanjut Ketua Umum PSSI tersebut. Absennya Mace sendiri tak terlalu jadi masalah, sebab masih ada stok bek lain seperti Jordi Amat, Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Kevin Dix. Bersama Timnas Indonesia, Mace Hilgers telah mencatatkan debutnya pada 10 Oktober 2024 saat bersua Timnas Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak saat itu, dia telah bermain sebanyak 4 pertandingan bersama skuad Garuda. Kita doakan yang terbaik saja untuk Mace Hilgers ya guys. World blind. Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody